Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat ya dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin pada submateri Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam dipimpin oleh sahabat Rasul, di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat sahabat Rasul ini disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin merupakan istilah untuk para pemimpin Islam yang menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat, yang berarti para pemimpin yang dibimbing dengan benar. Istilah ini berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu al-khulafa yang berarti pengganti atau pemimpin, dan al-rasyidun yang berarti dibimbing dengan benar atau mendapatkan petunjuk. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang Abu Bakar As-Siddiq? Apa perilaku yang dapat kita teladani dari beliau? Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan dedikasi yang tinggi dalam memimpin umat Islam pada masa awal perkembangan agama Islam. Mari kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafa. Beliau lahir di kota Mekkah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun Gajah atau pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah lahir tepat pada tahun Gajah, yaitu pada tahun 571 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Sedangkan diberi gelar As-Siddiq karena sikapnya yang jujur dan benar. Beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memimpin selama 2 tahun, yaitu
pada tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Oke, kalau begitu, mari kita bersama-sama tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sikap yang dapat kita teladani dari beliau Abu Bakar As-Siddiq yaitu yang pertama, sikap tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang murtad atau orang yang keluar dari agama Islam. Dan yang kedua, yaitu adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dalam persahabatan, dan lemah lembut terhadap orang yang lemah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq: memerangi kelompok pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengaku sebagai nabi seperti Al-Aswad Al-Ansi, Musailamah Al-Kadzab, dan Tulaiha. Perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Haritsah. Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyebarannya ke wilayah Kekaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Meneladani sikap Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang pertama yang patut kita teladani dari beliau adalah kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kepada Rasulullah dengan cara mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Sebagai seorang pelajar, kita harus memiliki semangat dalam belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Anak yang soleh dan solehah senantiasa berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Misalnya, membantu orang yang sedang kesusahan, bersedekah, membantu pekerjaan orang tua, dan sebagainya. Hidup tawadu dan sederhana. Tawadu artinya bersifat rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Sedangkan sederhana artinya bersahaja, tidak memperlihatkan kemewahan dan tidak berlebih-lebihan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak soleh dan soleha dapat memahaminya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.